got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that damn bitches on the line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, right? How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspitasari. Saya mahasiswi program studi S1 Akuntansi di Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis teori produksi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis wirausaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat. Nah, di dalam teori produksi itu ada yang namanya faktor produksi. Faktor produksi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga sumber daya, dan yang keempat keahlian yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dalam teori produksi ada teori produksi jangka pendek, di mana menggambarkan hubungan tingkat produksi dengan tenaga kerja. Nah, dalam teori produksi jangka pendek itu ada yang namanya hukum marginal semakin menurun. Artinya, pertambahan produksi akan semakin menurun jika perusahaan terus-menerus meningkatkan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja, tetapi faktor produksinya tetap. Contoh, biaya produksinya tetap, anggaran modalnya tetap, dan lahan atau luas tanah yang digunakan tetap. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai analisis saya tentang teori produksi. Hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Hal ini merupakan teori produksi jangka pendek dengan hukum marginal menurun. Karena dengan terus bertambahnya jumlah tenaga kerja, dengan faktor produksi lainnya tetap mengakibatkan total produksi yang dihasilkan mengalami penurunan. Dalam hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi terbagi menjadi 3 tahap. Nah, pada tahap ke-1, jumlah tenaga kerja semakin meningkat menghasilkan keuntungan karena rata-rata produksi atau AP-nya masih terus meningkat. Pada tahap kedua, pertambahan produksi semakin mengecil. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa pada tingkat jumlah tenaga kerja 9 orang, total produksi mengalami penurunan menjadi 1440. Begitupun pada kondisi saat tenaga kerja ditambah 1 menjadi 10, total produksi menurun menjadi 1300. Nah, pada bagian ini disebut dengan tahap terakhir atau tahap ketiga. Jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi sehingga mengurangi produktivitas dari perusahaan tersebut. Katakanlah gambarannya begini, di mana suatu perusahaan memiliki satu lahan sedangkan tenaga tersebut semakin meningkat, maka akan terjadi desak-desakan antar tenaga kerja di mana akan menimbulkan produksi sedikit melambat dan berakhir dengan turunnya produksi itu sendiri.